Ini kami akan menjelaskan sistem injeksi elektronik dengan anggota saya. Konsentrasi le. Absen 16. Ayo konsentrasi video. Sistem injeksi mulai ditemukan pada tahun 1922 Le, sampai topinya dibuka, Le. 1927. Biar ganteng Sejak tahun 1960, prinsip injeksi bensin mulai diterapkan pada kendaraan bermotor. Sistem injeksi digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam engine yang akan dicampur dengan udara untuk keperluan pembakaran. Pengolongan sistem injeksi dapat diukur dari kecepatan, gasolin injection, serangan, satu perhatikan gambar di belakang terus kenapa saluran bensin, tiga injektor, mid-tank manifold, 7 sensor, 8 sensor putaran bensin AB, 9 sensor temperatur mesin, 10 sensor oksigen. Selanjutnya injeksi tidak langsung. Kondisi di mana injektor tidak diletakkan di dalam ruang bakar seperti direct injection, namun terdapat satu ruangan lagi dalam ruang bakar tersebut yang disebut swirl chamber. Terdapat gambar keterangan: 1. Sensor udara masuk, 2. ECU control unit, 3. Injektor, 4. Katup gas, 5. Busi. Pada sistem injeksi, mekanis kerja sistem dapat dibedakan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Saat temperatur engine dingin, ketika temperatur engine dingin perlu tambahan bahan bakar dan udara. Pada Jetronik dilengkapi dengan injektor start dingin yang akan menambah bensin selama engine start. Dalam keadaan dingin dan penambahan udara oleh temperatur udara tambahan. Saat engine dingin kurang dari 70 derajat Celcius, kontak pada termosistem switch keadaan menghubung. Saat mesin di start akan mengalir listrik dari terminal 50 kunci kontak menuju injektor dan selanjutnya ke ground melalui pin metal dan kontak pada time switch. Akibatnya injektor start dingin menyemprot bensin. Saat kunci kontak on tapi tidak ada putaran. Apabila mesin tidak berputar, maka pada terminal minus 1 coil tidak menimbulkan sinyal walaupun kunci kontak on, karena tidak ada sinyal yang memicu transistor pada relay pompa bensin. Maka kumparan relay pompa tidak dialiri arus sehingga kontak relay pompa bensin keadaan membuka atau off, dan pompa bensin tidak mendapat suplai tegangan. Pompa bensin tidak bekerja, tidak ada bensin tersemprot, dan engine tidak hidup. Saat kunci kontak on dan dapat putaran, apabila mesin berputar saat kunci kontak on, maka pada terminal 1 coil tidak sinyal karena ada sinyal yang memicu transistor pada relay pompa bensin. Maka kumparan relay pompa bensin ada arus yang mengalir dan menarik kontak relay pompa menutup on. Saat itu akan mengalir arus listrik dari baterai menuju kontak relay pompa dan menuju pompa bensin terus ke ground, dan pompa bensin bekerja, ada bensin tersemprot pada injektor dan mesin dapat hidup. Istilah-istilah yang digunakan untuk memberi nama sistem injeksi pada kendaraan bermacam-macam dari berbagai merek: Toyota, EV, Honda, PGM-FI, Mazda, EGI, Bosch, Jetronik, GM, Multec. Prinsip dari semua sistem di atas sama. Ada sistem injeksi dan sistem pengaliran dibuat dengan ECU terpisah, dan juga yang satu ECU untuk sistem injeksi dan pengaliran. Sistem aliran injeksi satu dengan saluran pengembali, terangan 1 teknis, 2 pompa, 3 saringan, 4
saluran tekanan tinggi, 5 regulator tekanan, 6 injektor, 7 pipa penyalur, 8 saluran pengembali. Pada sistem dengan aliran pengembali regulator tekanan bahan bakar dapat dibuat tinggi dekat dengan pamung rel sehingga bahan bakar yang tidak terinjeksi akan kembali menuju tangki melalui saluran pengembali. Sistem aliran tanpa saluran pengembali. Terdapat gambar 1 keterangan tangki, 2 pompa, 3 saringan, 4 saluran tekanan tinggi, 5 regulator tekanan, 6 injektor, 7 pipa penyalur. Pengaturan injeksi, durasi injeksi pada sistem injeksi elektronik dipengaruhi oleh kondisi kerja engine yang dapat diketahui dengan memasangkan sensor-sensor. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa terdapat sensor-sensor utama yang akan menentukan jumlah penyemprotan gasan. Selanjutnya sensor-sensor lain untuk mengoreksi sesuai kondisi kerja yang sedang terjadi. Cara menentukan kondisi injeksian dapat digolongkan berikut: 1 keadaan saat dingin, 2 keadaan pemanasan atau keadaan idle, 4 keadaan kecepatan rendah, 5 keadaan tinggi power, 6 keadaan kecepatan atau akselerasi, 7 keadaan perlambatan atau deklarasi, 8 penyesuaian dengan ketinggian. Sensor merupakan bagian penting pada sistem kontrol engine. Sensor menginformasikan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu atau real time, dan ECU akan merespon seketika juga dari informasi tersebut. Tingkatan sensor ditinjau dari pengolahannya dapat kita bedakan menjadi 4 tingkat. Konvensional, tingkat paling rendah, interrogation level pertama dilengkapi dengan pengolah sinyal atau sinyal analog. Interrogation level kedua dan interrogation level tinggi tergolong intelligent sensor. Macam-macam sensor: 1 sensor temperatur, 2 thermal motion sensor TPS, 3 aerosol sensor atau sensor udara masuk, 4 manifold absorb pressure atau MAP, 5 sensor putaran, 6 sensor sounding, 7 sensor gas buang. Aktuator, ada berbagai macam aktuator yang mempengaruhi kerja sistem pembentuk perbandingan campuran udara dan bensin pada sistem elektronik, yaitu relay pompa bensin, injektor, ISC atau idle speed control, lampu kontrol engine check, dan lain-lain. 1. Relay pompa bensin. Pompa bensin akan bekerja pada saat ada sinyal start dan apabila saklar airflow meter menutup, yaitu apabila ada aliran udara melewati flap pada airflow meter. 2. Injektor merupakan aktuator yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin. 3. ISC, idle speed control atau IAC, idle air control. IAC digunakan untuk kebutuhan penambahan udara masuk ke engine. Perubahan jumlah udara yang masuk ke engine menyebabkan perubahan campuran bahan bakar dan udara. Hal ini terjadi saat start dingin, selama pemanasan awal, serta saat diperlukan kenaikan putaran saat ada pembebanan ketika engine kerja idle. 4. Lampu indikator kerusakan atau engine check MIL atau malfunction indicator lamp. Berikut tabel kerusakan pada mobil Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Beberapa kendaraan lain juga menyediakan cara yang serupa untuk mengakses kode kerusakan. Namun tidak semua merek dan jenis kendaraan dapat diakses dengan tanpa scanner. Untuk mempermudah diagnosa kerusakan dapat digunakan scanner tool. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan. Ini. 32. 32 siapa? Ayo langsung. 32. Yang keras le. Nomor absen 32. Iki loh 32 sudah. Absen 32 siapa? Siapa absen? Apa weh? Bisa gue. Apa perbedaannya sensor CMP sama sensor CKP? CMP CKP.
Kamu tanya konstruksinya atau tanya fungsinya? Hanya fungsinya. Perbedaan fungsinya. Ya, jawab aja, Le. CKP itu apa? CMP itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Selain mereka sini? Nih, Le. Ada yang tahu, nak? CKP, CMP. Jawab. Ayo jawab saja, jawab. Sensor CMP memberikan inputan data ke ECM tentang posisi langkah mesin. Angkat. Sensor CKP, sensor untuk membaca putaran mesin atau RPM. Langkah itu apa sih, Le? Hubungannya dengan apa, Le? Langkah itu hubungannya dengan apa, nak? Crankshaft itu hubungannya dengan apa, nak? Langkah torak. Iya. Langkah torak itu loh, Le. Iya, langkah piston. Ayo, nomor berikutnya absen berapa, nak? 23. Absen 23 ya. Silakan, nak. Lebih baik Apa? lebih baik mana antara injeksi langsung dengan injeksi tidak langsung? Ayo. Direct dan indirect. Injeksi langsung dan injeksi tidak langsung. Pertanyaannya angel apa enggak, Le? Menjawab Ais. Benar enggak benar, tak jawab Ais. Nanti urusan belakangan. Ayo. Injeksi langsung dan tak langsung. Itu ada kelemahan, Le, kelemahan dan kekurangannya, Le. Kelemahannya injeksi langsung apa? Kekurangan injeksi langsung apa? Kelemahan dan kekurangannya aja coba. Ada enggak? Apa kelebihannya? Kalau di motor diesel gampang, Le, ya. Apa bedanya di motor diesel sama motor bensin? Ini kan motor bensin dua-dua ya. Cuma dia injeksi langsung berarti kalau langsung ke ruang bakar. Kalau injeksi tidak langsung berarti pada apa? Intake manifold. Itu aja bedanya, nak. Lah, ngomong ayo. Ya. Sistem injeksi langsung Pada penginjeksian langsung pada ruang bakar. ruang bakar. Dan injeksi tidak langsung pada luar ruang bakar atau Intake manifold. Kalau motor diesel, kalau injeksi langsung. Langsung. Loh, ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Kalau nggak langsung ada apa namanya? Nggak tahu. Ada kamar depan, kamar muka itu loh. Kamar belakang. Tuh kalau diesel. Ya, ayo langsung. Pertanyaan berikutnya apa, nak? Nomor berapa, nak? Ayo, 32, ya. Sensor knocking berfungsi saat bagaimana? Sensor knocking. Sensor knocking. Sensor knocking berfungsi untuk mendeteksi terjadinya detonasi pada engine dan informasi yang dimanfaatkan untuk merubah saat pengapian. Nah, Apa arti detonasi itu apa sih, Le? Paham, Le? Detonasi. Detonasi adalah knocking, gejala yang ditimbulkan akibat pembakaran yang tidak sempurna Tidak sesuai. di dalam ruang bakar. Iya. Ledakan. Gear gitu. Oke. Benar. Apa lagi, nak? 13. Oke. Sensor apa, nak? Sensor putaran. Apa fungsi sensor putaran? Sensor putaran dapat ditemui di berbagai kendaraan. Fungsi dari semuanya sama, yaitu untuk menentukan posisi stop silinder. Tork silinder. Oke. Ayo nomor 3. 3. Absen 3. Nanti tanya mengenai kenapa kudu ono sensor gas buang. Untuk apa fungsinya sensor gas buang? Untuk membaca kualitas gas buang Ya. yang selanjutnya digunakan untuk mengkoreksi penginjeksian bensin. Ya. Oke. Selesai ya? Oke, selesai, nak. Sekian dari kami. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih. Aplaus, Le. Wow.